Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami melangkah dan terus menjalani kehidupan sampai hari ini hanya karena kekuatan firman. Kami kuat, bisa dan menang sampai hari ini juga karena terus berpegang pada sabdamu. Kami menikmati anugerah dan sukacita sampai hari ini semuanya karena firman yang adalah sumber anugerah dan sukacita. Banyak hal kami alami dalam hidup ini. Pertanyaan besar selalu hadir, tetapi kuasa firman selalu memberi jaminan dan jawaban bagi kami. Karena itu kami selalu rindu untuk mendengar dan merenungkan firman itu. Dan saat ini kami sudah siap untuk disapa dengan kebenaran firman. Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Lukas pasal 21. Lukas pasal 21, kita baca ayat 34 sampai 36. 3 ayat. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jemaat yang bisa menyiapkan ayat firman Allah ini, kita akan membacanya secara bersama-sama. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Mari kita membaca firman Allah ini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah firman Tuhan, kita renungkan bersama dalam ibadah pada saat ini. Suasana sukacita yang tetap kita alami. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Walau kita tidak bersuah, tangan tak berjabat, tetapi hati ini sungguh diliputi dengan sukacita dan kegembiraan. Percaya dengan sungguh bahwa kita terus mengalami itu, dan sukacita kita di dalam Tuhan tidak akan diubahkan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Karena itu, mengawali perenungan firman Allah pada saat ini, mari bersama kita menyanyikan satu pujian, hati yang gembira adalah obat. Yang di gereja ini, yang di rumah, mari kita gembira sukacita menyanyikan pujian ini 2 kali. Senang
Mengapa hati harus gembira? Yang pertama, hidup di dalam Tuhan harus selalu gembira, harus berlimpah terus dengan sukacita, karena Allah terus menganugerahkan sukacita itu untuk kita, umat yang percaya kepadanya. Mengapa hati harus gembira? Salah satu obat melawan corona, ya, jangan berkurang orang punya, ya, semangat, ya, harus tetap gembira, tidak boleh lemah, tidak boleh dihantui dengan ketakutan yang berlebihan, kepanikan yang berlebihan, akan menurunkan imun tetapi juga iman, ya. Dengan hati yang gembira, hati yang senang, kita akan mampu menghadapi situasi yang luar biasa terus mewabah sampai hari ini, virus corona itu. Percaya, ya, semua jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini hatinya penuh dengan kegembiraan, hatinya tetap berada di dalam suasana penuh sukacita di dalam Tuhan. Karena sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, untuk apapun situasi yang kita alami, Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Ini janji Tuhan untuk umatnya, janji Tuhan untuk kita sekalian. Dan kalau dikatakan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, berarti tidak akan pernah ada batasnya, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berkesudahan, sehingga membuat kita tetap teguh dan teguh berpengharapan hanya kepadanya. Ibadah kita pada saat ini, perenungan firman Allah, bacaan kita memberikan penekanan tentang hidup berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini bukan karena corona ada sekarang ini, tetapi hidup berjaga-jaga adalah masa dan waktu yang kita jalani, yaitulah saat-saat kita menantikan anugerah Allah akan menjadi nyata di dalam hidup ini. Dia akan datang menjadi hakim yang adil untuk mengadili dunia ini. Entah kapan waktunya, kita tidak tahu. Yang diminta dari kita adalah bagaimana ada kesiapan, kita siap untuk itu, dan bagaimana dalam segala situasi kita berjaga-jaga. Nah, yang menjadi soal dan pertanyaan sekarang ini, apa yang akan kita lakukan di waktu berjaga-jaga itu? Apa yang akan kita kerjakan sebagai umat yang percaya dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali? Dia sudah menang atas maut, dan kita ada pada masa penantian. Diminta dari kita harus siap, harus ada kesiapan dari kita. Dan dari firman Allah pada saat ini, kita paling tidak diarahkan 4 hal yang harus kita lakukan pada waktu dan saat berjaga-jaga ini. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita terus menjaga diri dan kehidupan kita agar tetap kudus, dan dalam menjalani kehidupan yang kita jalani adalah hidup yang tetap berkenan kepada Tuhan. Karena di dunia di mana kita berada sekarang ini, begitu banyak virus yang akan merusak, mengganggu, melemahkan, bahkan mematikan iman percaya kita. Nah, bagaimana dengan pertahanan tubuh ini? Bagaimana dengan sikap berjaga-jaga kita?
jangan terkontaminasi dengan virus-virus itu, termasuk ya virus corona. Tidak boleh melemahkan semangat iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini perenungan pribadi ini, tetapi bisa menjadi refleksi iman bagi kita sekalian. Pertanyaan, mengapa sampai saat ini ya belum ditemukan vaksin untuk mematikan ya virus corona ini? Padahal kalau kita berpikir soal ilmu pengetahuan sekarang ini, negara-negara yang begitu maju luar biasa dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan di masa-masa sekarang ini orang sudah dan sangat mendewakan ilmu pengetahuan itu, tetapi vaksin untuk ini ya sudah banyak sekali menelan korban jiwa, belum ditemukan yang pas. Ada mungkin baru antisipasi ringan. Saya merenung, sekali lagi bisa menjadi refleksi juga untuk kita. Ini tandanya adalah ilmu pengetahuan sehebat apapun tidak akan pernah mengalahkan dan menandingi kuasa Allah. Dan sampai sehebat apapun tidak bisa untuk mengalahkan itu. Nah, karena itu kita diminta ya, dengan keadaan ini sebagai umat yang percaya, selain kita waspada bagaimana menjaga diri, nah itu tadi, kita semakin dekat dan mengenal Allah. Kehidupan yang kita jalani, kita jaga kekudusannya. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini biarlah semakin dan semakin berkenan kepada Tuhan. Itu jaga-jaga yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dari ayat firman Allah ayat 34b bacaan kita diminta untuk menjauhkan dari segala hal dan kepentingan duniawi. Apa artinya ini? Jangan sampai kita hanya konsentrasi pada hal-hal duniawi saja, kemudian kita mengabaikan hal yang paling utama dalam hidup ini berkaitan dengan harta surgawi atau berkat-berkat surgawi yang pada akhirnya itu akan diberi dan menjadi milik kita. Ya, memang dalam bacaan ini digambarkan dalam bentuk berpesta pora. Ya. Tidak salah kita menjalani hidup ini, menikmati apa yang bisa kita nikmati selagi itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tetapi jangan kita lupa bahwa ada hal yang paling penting soal berjaga-jaga. Harta surgawi, urusan kerajaan Allah harus tetap menjadi utama dan prioritas dalam hidup ini. Dan dunia sekarang kalau kita mau nilai ya berada pada keadaan itu. Banyak orang ya berada pada situasi itu. Termasuk juga kita sebagai umat yang percaya terkadang ya, mulai mengabaikan itu. Mulai melupakan itu. Kita tidak dapat lagi untuk mempersiapkan dengan baik bagaimana harta berharga itu, harta surgawi yang pada akhirnya itu akan membawa kita untuk dapat menikmati kerajaan yang kekal. Ya. Di mana buktinya itu? Terkadang masih rapuh ini iman. Ya. Terkadang kita mudah terbawa arus, masih kalah dalam banyak hal. Ya. Dunia mengendalikan, mengalahkan iman kita. Padahal sebaliknya harus terjadi. Iman kita, percaya kita kepada Tuhan akan mampu mengalahkan dunia ini. Berjaga-jaga yang ketiga,
yang diungkap dalam bacaan pada saat ini, bahwa kita harus siap sedia setiap saat. Jangan kita didapati lemah. Nah, kalau ditanyakan kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apakah kita sudah siap saat ini bila waktunya sudah tiba atau datang? Apakah benar iman kita sudah siap untuk itu, menyambut kedatangannya? Ia akan datang sebagai hakim yang adil dan sempurna. Adakah kita bisa untuk memberikan jawaban? Yang artinya kalau kita bisa memberikan jawaban, berarti ya iman dan hati ini so siap kapanpun itu. Dan sangat rugi Bapak Ibu kalau kita justru didapati lemah dan tidak setia, karena kita sudah diberikan jalan dalam iman dan percaya kita kepada Yesus. Tetapi kalau pada akhirnya kita tidak siap, itu berarti sia-sia orang punya beriman kepada Tuhan Yesus selama ini. Jalan so dibuka, ya. Tinggal dikatakan kepada kita, silakan, ya, jalani semuanya. Mari kita berusaha berjaga-jaga selalu. Dan yang terakhir, yang keempat, berjaga-jaga yang keempat yang ditekankan di sini adalah mari kita semakin tekun di dalam doa, membangun hubungan yang semakin indah dan akrab dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi virus corona, ada orang yang memberikan ilustrasi, ya, karena itu tuntutan salah satu untuk memutus rantai virus corona ini beredar, jaga jarak, ya. Dan orang bilang dengan manusia silahkan jaga jarak, tetapi dengan Tuhan jangan jaga jarak. Justru orang semakin datang dan dekat kepadanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kedatangannya yang kedua, kita berada pada suasana dan waktu itu adalah peristiwa yang luar biasa. Karena ini adalah peristiwa yang luar biasa, maka kita harus serius dengan itu. Kita semakin fokus dengan itu, kita lebih bersungguh-sungguh lagi, dan kita benar-benar siap sebagai umat yang percaya. Kedatangannya kita akan sambut dengan sukacita, bukan dengan rasa takut. Mengapa harus dengan sukacita? Karena memang kita beriman kepada Dia. Yang membuat kita takut kalau kita menjalani kehidupan tidak siap. Orang punya berjaga-jaga ini rapuh. Tetapi kalau kokoh untuk apapun keadaan yang kita alami, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, berlimpah sukacita, berlimpah anugerahnya, dan jalan keselamatan, jalan kehidupan diberikannya bagi setiap orang yang sungguh taat, setia, dan berharap hanya kepadanya. Ini firman Tuhan menjadi berkat dan sukacita, memberikan harapan baru bagi kita untuk menjalani kehidupan di hari esok sampai pada Ia datang sebagai hakim yang adil bagi dunia ini. Amin.